Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala pengukuran dan pengukuran variabel. Pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama yaitu definisi dari skala pengukuran, yang kedua yaitu jenis-jenis skala pengukuran, dan yang ketiga yaitu tipe-tipe skala pengukuran variabel. Definisi skala pengukuran. Menurut Muhammad tahun 2005, skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran merupakan suatu prosedur penetapan atas rangka yang menjadi acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang digunakan dalam pengukuran yang outputnya menghasilkan data kuantitatif. Dengan menentukan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Sebagai contoh, berat emas 19 gram, berat besi 100 gram, suhu badan orang yang sehat adalah 37 derajat Celcius, IQ seorang adalah 150. Kemudian lanjut ke jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu menurut skala Likert. Menurut Zali dan Muljono tahun 2007, skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi-dimensi, dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Kemudian yang kedua itu skala Goodman. Skala Goodman adalah skala kumulatif, disebut juga sebagai skala skalogram, yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah rating scale. Skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Dengan demikian, skala rating lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas dalam mengukur sikap saja. Namun untuk mengukur persepsi atau penilaian responden terhadap sebuah fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses, kegiatan, dan lain-lain, dengan skala rating, data mentah yang didapat berbentuk angka. Selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif, jawaban responden senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah. Kemudian yang keempat yaitu ada semantic differential. Skala semantic differential dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Kemudian selanjutnya itu adalah tipe-tipe dari skala pengukuran variabel. Yang pertama yaitu adalah skala nominal. Skala nominal adalah tingkatan paling sederhana pada tingkatan pengukuran. Skala ini dipakai untuk menggolongkan objek-objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasar kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Menurut Zulfikar dan Budiantara tahun 2004,
Ciri-ciri data berskala nominal adalah yang pertama yaitu hanya bersifat membedakan, tidak mengurutkan nama kategori yang lebih tinggi mana kategori yang lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kategori yang bersifat homogen, mutual eksklusif dan exhaustive. Mutual eksklusif dan exhaustive artinya setiap individu harus dapat dikategorikan hanya pada satu kategori saja dan setiap kategori hanya mengakomodasi seluruh data. Kemudian yang kedua yaitu adalah skala ordinal. Skala ini merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah skala interval. Menurut Irianto tahun 2015, skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala interval juga dikatakan sebagai suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tidak mempunyai angka 0 mutlak. Selanjutnya yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitas yang absolut dan hasil pengukuran dapat dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik. Menurut Winamo tahun 2013, skala rasio memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu angka-angka yang menunjukkan ranking atau rank order telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut yang diukur. Kemudian yang kedua yaitu ada interval atau jarak antar angka-angka yang berurutan menunjukkan jarak yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai nilai 0 absolut. Artinya jarak antara tiap angka dalam skala dengan titik 0 absolut dapat diketahui secara eksplisit atau secara rasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.